muslimin Masih hadirin ingkang kawula hormati dumateng para bapak, para sedherek, para sepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para bapak-bapak haji dan mbak haji ingkang kawula hormati, ingkang kawula muliaken, dumateng sedaya pengurus PKM, ugi sedaya jamaah haji yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan zahir batin, memberi keselamatan jasmani dan rohani, dan memberikan ketetapan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keselamatan dunia serta akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Baiklah, kita lanjutkan sampai pada halaman 229 garis yang ke 10 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wa in qala lan dalam nalikane ngendika sapa Allah, ya Isa ibn Maryam, ya Isa ibn Maryam, hai Isa putra Maryam, anta qulta lin-nasi, anta kono utawi sira iku kulka ngucap sapa sira linnasi maring manungsa, ittahibuni wa ummi ilahaini, ittahibu dadekno sapa sira kabeh ni ingsun wa ummi lan ibu ingsun ilahaini ing pangeran loro ing dunillahi saking saliyane Allah. Nanti ketika hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu menanyakan kepada Nabi Isa, ya Isa namanya, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kamu dulu ketika di dunia itu pernah mengajak-ajak kepada manusia agar kamu semuanya itu ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, ajakan kamu agar kalian semuanya itu menjadikan aku dan ibuku itu menjadi dua Tuhan yang selain Allah. Ini tentu merupakan suatu hal yang bukan bersifat Allah itu tidak tahu, tapi hanya bersifat melek-melek. Karena ajaran Allah adalah ajaran yang mengajak kepada manusia agar bertauhid, agar memisahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya apabila ada umatnya yang tidak sejalan dengan ajaran
ibunya itu menjadi dua Tuhan yang selain Allah. Allah itu Maha Tahu, sehingga Allah ketika menanyakan ini bukan berarti Allah itu ingin minta kejelasan, tetapi ingin menunjukkan bahwa kenapa umatnya Isa itu melancang, sedangkan Isa mengajarkannya itu bukan seperti itu, kok umatnya terus melancang itu. Terus dijawab oleh Nabi Isa, Subhanallah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Subhanaka kawan maha suci panjenengan, ai unazzika tanzihan la ikon juga min an aqula dalika. Maha suci Allah, saestu Gusti, saestu Gusti, kula niki mboten nate ngendika kados menapa ingkang jenengan takutaken. Kula niki wonten donya mboten nate ngejak-ngejak mereka agar menjadikan saya dan ibu saya itu sebagai Tuhan yang selain Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ma yakunu orono li kul tetep ingsun apa an aqula yen ngucap sapa ingsun ma ing perkara laysa kang ora ana li kul tetep ingsun bihaqin lawan hak. Saestu wahai Allah, saya tidak pernah berkata-kata sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak menjadi perintah. Saya tidak pernah mengajarkan sesuatu yang melenceng. Saya mengajarkan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar saya berdakwah untuk mengesahkan Allah, maka saya sampaikan. Saya tidak pernah sekali-kali mengajarkan kepada mereka untuk menjadikan Tuhan selain Allah, tidak pernah. Ini jawaban Nabi Isa alaihissalam. Ai ma kana yang bagi an aqula ma laisa bijaizin li. Saya tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak patut saya ucapkan, yang tidak patut saya sampaikan kepada umat. Ini merupakan bukti bahwa para rasul menyampaikan wahyu itu memang berdasarkan dari perintah Allah, bukan dari kehendaknya sendiri, bukan dari kehendaknya sendiri. Jadi apapun yang dikerjakan para rasul itu Allah Maha Tahu. Cuma ini bukan berarti ingin bertanya kenapa kamu begitu, Isa, bukan, tetapi meleh-leh ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa nabinya itu tidak pernah mengajarkan seperti itu, malah kaumnya, umatnya itu melenceng dari ajaran nabinya. In kuntu qultuhu faqad alimta. In kuntu lamun ana sapa ingsun iku qultu ngucap sapa ingsun hu ing ma. Ya faqad alimta teman-teman ngertos sapa panjenengan hu ing ma. Apabila aku mengatakan itu, maka engkau Maha Tahu ya Allah. Memang Allah itu Maha Tahu. Sebenarnya Allah itu bertanya seperti ini bukan ingin tahu, tetapi hanya untuk meleh-meleh datang kau. Kok iso nabi ini orang aja menunggu, kok umat kok iso menunggu piye ceritanya. Padahal nabinya itu sekali-kali tidak pernah mengatakan sebagaimana tadi, kita hiduni wa ya ilaha illallah. Subhanallah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Allah, tidak ada bagimu untuk berkata-kata terhadap sesuatu yang tidak benar. Tidak pernah saya katakan lempeng-lempeng sebagai
innaka sedang ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ta'lamu ngawuri sapa panjenengan ya Allah ma ing perkara fi nafsi kang ing dalem ati ingsun, wa la a'lamu wa ora ngerti sapa ingsun ma ing perkara fi nafsi kang ing dalem zat panjenengan. Engkau maha tahu terhadap apa yang ada di dalam diriku ya Allah. Sepenuhnya Engkau maha tahu yang kukerjakan, Engkau maha tahu yang kuucapkan, Engkau maha tahu yang masih tersembunyi di dalam hatiku juga Engkau maha tahu ya Allah. Wala a'lamu ma fi nafsika, dan saya tidak mengerti apa yang ada di dalam dirimu ya Allah. Maka ketika Engkau menanyakan seperti ini, bukan berarti Engkau tidak tahu apa yang terjadi dalam dirimu, tapi Engkau mungkin akan meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatanku dan umat-umatku. Ta'lamu ma indi wa ma'lumi wa la a'lamu ma indaka wa ma'luma. Engkau maha tahu apa yang ada di dalam dirimu, tapi saya tidak paham, tidak tahu terhadap apa yang ada di dalam zatnya panjenengan. Innaka sabni panjenengan anta ya panjenengan iku alillahi ghuyubi, iku datang banget ngawuri pira-pira perkara kang sama. Allah maha tahu terhadap hal-hal yang sama. Tidak ada yang sama bagi Allah. Semuanya tampak jelas. Walaupun baratnya hitam di kegelapan malam yang berada di bawah bumi yang paling bawah, paling dalam, berada di atas batu yang hitam, itu sama terangnya bagi Allah dengan benda yang putih yang berada di atas permukaan. Tidak ada yang sama bagi Allah. La yasudu anhu misqalu dzarratin. Bagi Allah itu tidak ada yang samar, tidak ada yang samar. Walaupun benda itu sebiji sawi atau seberat itu semut budak, semut yang kecil, tidak ada yang sama. Semuanya tampak jelas. Maka ketika bertanya seperti ini sekali lagi, bukan berarti Allah itu ingin tahu, bukan, tetapi hanya untuk melatih umat Nabi Isa alaihissalam. Lho kok ini Nabi ini orang pernah ngajak menukwi kok iso umat kok iso melenceng iji cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kuntu lahum illa ma amartani. Harus selanjutnya. Ma kuntu orang mengucap sapa ingsun lahum maring umat Nabi Isa illa ma jaba perkara amar kami perintah sapa panjenengan ini ingsun. Wahai Allah, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak pernah berkata-kata kepada umatku. Saya tidak pernah menyampaikan kepada umatku kecuali sesuatu yang Engkau perintahkan. Bihi kelawan Allah sing dipun perintah kali Gusti Allah pun dipun sampeyan sedaya.
sempurna dalam segala hal, sempurna dalam sifat kuasanya, sempurna dalam sifat ilmunya, pengetahuannya, sempurna dalam kemuliaannya, sempurna dalam segala-galanya. Jika memiliki sifat Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan, jauh dari sifat keterpaksaan, jauh dari sifat keterbatasan. Berbeda dengan manusia. Manusia itu mempunyai sifat keterbatasan. Andai kata ada yang pintar, hanya mungkin pintar dalam satu bidang, tetapi tidak pintar semuanya bidang. Orang yang pintar tentang kedokteran belum tentu pintar dalam segi bangunan. Orang yang pintar dalam segi pertanian belum tentu pintar dalam perkebunan dan lain sebagainya. Orang yang pintar dalam perkebunan belum tentu pintar dalam permedelan. Kemudian orang yang puasa juga seperti itu. Andai kata anggap kita orang yang berpuasa itu seperti contoh raja. Raja itu mampu berpuasa hanya dalam segi mengatur kerajaan, tidak mampu mengatur pada hal-hal yang lain. Manusia mempunyai sifat terbatas, kemampuannya yang terbatas. Manusia kuat mengangkat satu kintal, disuruh mengangkat satu ton, tidak mampu. Itulah manusia. Manusia yang hebat berjalan secepat kuda lari mampu, tapi disuruh lebih cepat lagi tidak akan mampu, tidak akan lebih mampu. Disuruh nututi lainnya atau sedih berbuat atasi. Itulah kemampuan manusia. Sedaya kemampuan manusia untuk berjalan, mampu berjalan sehari semalam tanpa henti, disuruh berjalan 10 hari tanpa henti, tidak akan mampu. Keterbatasan manusia itu. Manusia itu mempunyai sifat terbatas, tetapi Allah tidak. Maka dikatakan Allah itu setunggal datipun, sifatipun, tenggalamipun. Maksud itu nopo? Setunggal datipun, Allah itu satu zatnya. Memang tidak terbagi-bagi dalam berbagai anggota tubuh, sebagai manusia, sebagai makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain itu ada bagian tubuh yang berbeda-beda, seperti ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada jantung, ada apalagi ya, ada paru-paru dan lain sebagainya. Tetapi Allah tidak seperti itu. Makanya Allah itu setunggal datipun, sifatipun juga setunggal. Sifatnya Allah itu satu. Setunggal sifatipun. Allah Maha tahu. Ketika mengetahui pada barang yang ada di luar dengan barang yang ada di dalam itu sama, tidak ada perbedaannya. Berbeda dengan kita. Ketika kita tahu itu bertingkat-tingkat. Kepada pelajaran yang rendah, paham kecil. Kemudian semakin pelajarannya meningkat, agak mengerti pelajaran ini di saudara orang. Semakin susah. Kemudian semakin ditingkatkan lagi pelajarannya, semakin berat karena semakin susah. Dan itulah ilmunya manusia. Ada yang bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Menghadapi satu masalah itu berbeda-beda dengan masalah yang lain. Tetapi Allah antara menciptakan langit dengan menciptakan semut itu sama saja. Menciptakan manusia dengan menciptakan makhluk yang lain sama saja, yaitu innama aradallahu ila syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Idza aradallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ketika menghadapi segala sesuatu maka Allah mengatakan kun, maka fayakun. Kemudian wujud itulah. Maka tidak ada bagi Allah itu membuatnya itu
tentu menyaksikan apa yang kami ucapkan dan menyaksikan apa yang kami perbuat. Sekali lagi, ini pernyataannya Nabi Isa mengakui bahwa Nabi Isa ketika di dunia ini tidak pernah memberikan pelajaran